Nah, kalau kita lihat pola ini, sejak tahun 2012, itu pertumbuhan sektor industri pengolahan selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang menarik ya, selalu. Karena di sektor perdagangan ini, barang yang diperdagangkan besar dan kecil banyak ditopang oleh barang-barang impor. Sehingga memang perdagangannya meningkat, tapi pertumbuhan ekonomi di bawah perdagangan. Pertanian ini terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, ya, campur perburuan bahkan ada di situ. Memang yang terbesar adalah sumbangan pertanian, sub pertanian pangan. Perkebunan tumbuh, tapi ya landai saja tumbuhnya, nggak melompat kayak begini. Karena kalau perkebunan itu kan salah satu andalannya adalah perkebunan besar sawit kan. 9 sektor tumbuh di bawah 5,11. Nah, malah ada satu sektor yang kontraksi, yaitu pertambangan dan penggalian itu minus 0,56%. Nah, ini relatif sejalan dengan fakta-fakta produksi pertambangan dan penggalian yang menurun, termasuk nikel, termasuk batu bara, lebih kepada harga global. Karena kalau harga tinggi memicu produksi yang lebih banyak, kurang lebih begitu. 2 sektor di luar pola biasanya, yakni industri pengolahan dan pertanian. Biasanya di bawah pertumbuhan ekonomi, kali ini di atas pertumbuhan ekonomi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi assessment ekonomi. Kali ini melanjutkan 2 assessment sebelumnya terkait dengan topik produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada awal Februari dirilis oleh BPS ya. Kemudian saya lakukan assessment dengan data-data sebelumnya. Kita sudah belajar pada sesi kedua bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebesar 5,11%. 5,11% itu pertumbuhan dalam arti produk seluruh barang dan jasa, nilai tambah tepatnya ya, dari produksi barang dan jasa seluruhnya, jutaan. Dan BPS menyajikannya dalam 17 sektor. Di sesi pertama kita sudah tunjukkan bagaimana 17 sektor itu secara nilai pasar, nilai atas dasar harga berlaku di tahun yang bersangkutan, dalam hal ini 2025. Lalu di sesi kedua kita belajar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu dicari atas dasar harga konstannya, supaya yang dibandingkan itu membuang aspek harga ya. Nah, dengan cara yang serupa, 5,11% itu sebetulnya adalah agregat atau rata-rata seluruh sektor. Nah, maka kita bisa menelusuri, mencermati dari data BPS masing-masing sektor tersebut, masing-masing lapangan usaha tersebut 17 sektor. Sebenarnya kalau kita mau lebih rinci lagi, kita bisa juga melihat subsektornya ya, ada kurang lebih 50-an 3 subsektor. Nah, tapi untuk assessment kali ini kita menyoroti dulu 17 sektor itu. Nah, berarti sama dengan metode melihat pertumbuhan ekonomi, kita melihat dulu nilai pasar pada sektor tersebut, lalu dilihat harga konstannya, lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya misalnya industri pengolahan sebagai sektor berporsi terbesar, itu nilainya 2.757,9 triliun ya, ADHK-nya bukan ADHB-nya ya. Dibandingkan tahun sebelumnya dia tumbuh sebesar 5,30%. Nah, ini saya sajikan gambar 17 sektor tersebut. Nah, ADHB yang biru, jadi nilai pasar atas dasar harga berlaku setahun itu produksi barang dan jasa akhir di sektor tersebut, bisa juga disebut nilai tambah produksi barang dan jasa di sektor tersebut, nilainya kurang lebih 4.542 triliun ya. Nah, ketika dia seolah-olah dihitung dengan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar, disebut atas dasar harga konstan, nilainya 2.758 triliun. Nah, semua sektor dibuat begitu. Nah, contoh ada saya tulis di situ adalah pertambangan. Semua ini ada nilainya biru dan orange-nya. Ini ADHB, ADHK ya. Lalu ADHK 2025 dibandingkan dengan ADHK 2024 di masing-masing sektor tersebut. Maka dilihat pertumbuhannya. Pertumbuhan ini bisa negatif ya karena lebih kecil dalam hal ADHK-nya. Nah, BPS kemudian menayangkan dalam paparannya sektor-sektor tersebut tumbuhnya berapa persen. Dari gambar ini yang sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri
merefresh, mengulang kembali yang kita sajikan di assessment 1 adalah porsi. Nah, kalau porsi itu caranya dari atas dasar harga berlaku. Jadi produksi barang dan jasa, nilai tambah produksi barang dan jasa pada tahun itu kuantitasnya dikalikan harganya, harga rata-rata. Ya, itu maka ADHB kan. Lalu dibandingkan dengan total ADHB, total AB-nya 23.821 triliun ya, seluruh sektor. Nah, lalu industri pengolahan itu berapa? Dari 4 ribuan tadi, 4 ribu berapa? Itu adalah 19,07% dan seterusnya. Kita sudah bahas ini di asesmen pertama, struktur PDB, bisa dibaca juga sebagai struktur ekonomi, itu adalah digambarkan seperti ini. Nah, yang sebelah kanannya adalah pertumbuhannya. Nah, di situ kelihatan, kalau kita lihat dari 17 sektor itu, 8 sektor tumbuh di atas rata-ratanya. Pertumbuhan ekonomi itu kan rata-rata 17 sektor, yang 5,11. Di antara yang tumbuh lebih tinggi itu adalah industri pengolahan, 5,30%. Kemudian sektor perdagangan, itu 5,40%. Sektor pertanian, 5,33%. Nah, lalu yang kelihatan sangat jauh, lebih tingginya adalah transportasi dan pergudangan, yang coklat itu 8,78%. Lalu ada jasa lainnya jasa perawatan pribadi, jasa-jasa yang tidak termasuk jasa-jasa yang tercantum itu ya, jasa kemasyarakatan yang tidak tercantum di situ, itu 9,93%. Jadi di 2025 jasa tumbuh cukup tinggi ya. Lalu ada jasa perusahaan 9,10%. Nah, 9 sektor tumbuh di bawah 5,11. Nah, malah ada satu sektor yang kontraksi, yaitu pertambangan dan penggalian itu. Jadi, nilai tambah produksi pertambangan dan penggalian itu di tahun 2025 itu lebih rendah dibandingkan 2024. Disebut kontraksi, tumbuh negatif, minus 0,56%. Nah, yang lainnya macam-macam. Real estate lebih rendah, jasa keuangan lebih rendah, ya kan seperti itu ya. Nah, mari kita lihat beberapa sektor ini untuk memahami polanya selama 15 tahun terakhir. Pertama, sektor industri pengolahan dulu. Itu digambarkan oleh garis orange, pertumbuhan tiap tahunnya. Tadi yang 5,30 adalah tahun 2025. Nah, yang biru menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Nah, situ angkanya tidak saya tunjukkan, tapi kita tahu untuk 2025 5,11. Berarti gambarnya kan yang orange melebihi yang biru. Pertumbuhan sektor industri pengolahan melampaui pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat pola ini, sejak tahun 2012, itu pertumbuhan sektor industri pengolahan selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang menarik ya, selalu. Jadi pertumbuhan industri pengolahan itu di bawah pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dilakukan berbagai kajian. Negara-negara yang berkembangnya tapi sudah mulai makin maju. Cina itu masih negara berkembang hitungannya, tapi sudah mendekati negara maju. Itu kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hampir di semua negara, itu selalu dicirikan pertumbuhan industrinya tinggi. Maka mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Nah, sementara di kita ini industri pengolahannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi, di bawah rata-rata keseluruhan. Nah, kecuali di tahun 2011 itu lama sekali. Dan ketika dia di atas 5 ya, misalnya 6,26 2011, 5,62 di 2012, maka pada tahun itu pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Nah, ketika dia turun, pertumbuhan ekonomi juga turun. Polanya sama. Jadi pola biru dan pola orange itu relatif sama trennya. Hanya yang pertumbuhan sektor industri pengolahan sejak 2013 ke sini itu lebih rendahnya cukup jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Tapi pola turun naiknya serupa. Nah, di situ menarik. Ketika di tahun 2025 ini sektor industri pengolahan tumbuhnya 5,30%. Sementara pertumbuhan ekonomi hanya 5,11%. Ini salah satu titik yang menimbulkan datanya, bahkan debat kontroversi, juga keraguan di beberapa pihak, angka 5,11 dan 5,30 ini beneran nggak gitu, mencerminkan yang sebenarnya. Nah, khusus sektor industri pengolahan, orang bisa melihat pada namanya PMI ya. Paling banyak dikutip itu yang dikeluarkan SNP, ya, sebuah lembaga ya. Dia tiap bulan mengeluarkan PMI, di mana respondennya 400 pelaku usaha industri. Dia beri bobot, dia hitung semacam balance scorecard, maka kalau jawabannya itu di atas 50,
Diparo 2 kan dari 200 itu, kalau yang menjawab meningkat lebih banyak dari yang menjawab menurun, itu maka pasti di atas 50 skornya. Karena itu kalau PMI di atas 50 itu dianggap ekspansif. Kalau di bawah 50 ya dia kontraksi ya, tidak ekspansif. Di tahun 2025 ini cukup berimbang ya, ada 4 atau 5 bulan yang mengalami kontraksi. Memang masih lebih banyak ekspansinya. Tetapi di tahun-tahun lain itu PMI yang di bawah 50-nya itu tidak banyak, tentu dengan pengecualian saat pandemi ya 20 dan 21. Maka menarik, mengapa bisa 5,30 sementara data PMI rata-ratanya tidak sebaik tahun-tahun yang lain. Nah betul, di bulan September, Oktober, November ini di atas 50 terus. Tapi kan itu bulanan. Bulanan itu ketika responden ditanya itu lebih kepada bulan yang berjalan dan bulan yang akan datang. Nah, kurang lebih begitu ya. Sehingga 5,30 ini dari sisi ini sedikit meragukan. Aspek lain yang juga dilihat orang adalah penjualan mobil, motor. Meskipun industri kan tidak hanya mobil motor, tapi dia dianggap mencerminkan. Begitu juga tekstil, bisa dilihat bagaimana produksinya dan rincian-rincian industri yang sub-industri yang cukup porsinya cukup besar dan yang jelas mencerminkan dinamika. Sehingga 5,30 ini ada keraguan dan ada juga perkiraan bahwa ini mungkin ada double counting. Nah, menarik ya, double counting itu artinya dia terhitung 2 kali. Saya tidak berani mengatakan ini double counting, apa angka ini salah, tapi saya boleh dong mengatakan angka ini cukup meragukan. Ya. Tapi bagaimanapun tidak ada pembanding, harus pakai data BPS, itu sektor industri pengolahan. Nah, sementara sektor perdagangan. Perdagangan ini perdagangan besar dan kecil, reparasi mobil, reparasi motor, dan pemeliharaannya. Jadi luas seperti itu. Subsektornya ada beberapa. Disebutlah sektor perdagangan, nama besarnya. Itu sama tadi, orange. Nah, yang biru itu pertumbuhan ekonomi. Kalau ini memang agak unik ya, kadang sedikit di atasnya, kadang sedikit di bawahnya. Tapi secara pola, searah. Pola ya, bukan besarannya. Jadi dia bisa dikatakan sektor perdagangan itu pasti tumbuh berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Nah, pertumbuhan ekonomi keseluruhan berdampak pada sektor perdagangan. Jadi bolak-balik cara melihatnya. Nah, maka angka 5,49% itu juga cukup. Nah, kalau tadi meragukan, kalau ini ya mungkin di bawahnya sedikit lah, mengherankan. Biasanya dalam beberapa tahun terakhir, itu 2 tahun terakhir 4,85, 4,89 kan di bawah pertumbuhan ekonomi. Di 2023 maupun 2024 itu kan 5,05 dan 5,03. Berarti sektor perdagangan tumbuhnya lebih rendah kan. Nah, memang di tahun 2022 sedikit di atasnya karena 5,53, sementara pertumbuhan ekonomi tidak dilihat kan angka 5,31. Di masa-masa lalu juga sektor perdagangan ini sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi polanya mirip. Nah, maka ketika sektor perdagangan terdorong sampai 5,49%, jika fakta itu meyakinkan, pertumbuhan ekonomi mestinya di atas 5,3 ya, minimal sama 5,4 dan 5,5. Itu cara melihat dari satu sisi, tapi bisa juga dari sisi lain. Ini benar ini sektor perdagangan. Karena di sektor perdagangan ini, barang yang diperdagangkan besar dan kecil itu lebih banyak ditopang oleh barang-barang impor. Nah, sehingga dia perdagangannya naik, tapi sumbangannya terhadap sektor-sektor lain, keterkaitan tepatnya, tidak banyak. Sehingga memang perdagangannya meningkat, tapi pertumbuhan ekonomi di bawah perdagangan. Itu cara membaca yang lain. Tentu ini perlu rincian lagi, perdagangan besar, perdagangan kecil, bahkan kita lalu juga tadi sama seperti sebelumnya, kita melihat indeks penjualan real, yaitu ada survei Bank Indonesia juga rutin. Kita lihat masing-masing komponen perdagangan itu retail seperti apa, bisa. Tapi saya ingin mengatakan ini bagian-bagian dari yang mulai menimbulkan kredibilitas BPS itu sedikit menurun. Dulu saya di sesi 1 kan sudah beritahu bahwa sebenarnya BPS ini punya acuan CNE ya, Sistem National Account 2008 dari Badan Statistik PBB, diadaptasi di sini dengan buku tahun 2012, diterapkan angkanya sejak 2010, kurang lebih begitu. Sebelumnya acuannya juga ada, kan selalu kita mengacu pada itu acuan terkininya. Artinya kita mengikuti SOP acuan itu.
Tetapi kan modifikasi di masing-masing badan statistik nasional itu ada cara menghitungnya. Dan jangan lupa meskipun dia tadi terbagi 17 sektor, mewakili jutaan macam barang, itu beberapa angka bersifat estimasi. Sebagian dia data dari kementerian lembaga, dia juga bisa dapat data dari asosiasi, BPS kan mengolah. Nah, tetapi cukup banyak aspek subnya itu yang bersifat estimasi. Sehingga boleh juga orang mengatakan bisa saja ini overestimasi sektor perdagangan. Tapi kalau kayak industri ini sudah bisa begitu ya, overestimasi, bisa double counting, bisa overestimasi. Kalau untuk sektor perdagangan saya kira enggak kayaknya, tapi lebih ke yang perlu kita cermati, jangan-jangan yang didagangkan, yang mendorong ini adalah barang-barang impor, misalnya begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan sektor lain? Nah, sektor pertanian ini cukup juga mengejutkan ya. Yang orange sektor pertanian, yang biru pertumbuhan ekonomi. Sudah belasan tahun, bahkan kalau gambar ditarik lagi sudah 20 tahun lebih, sektor pertanian selalu tumbuh jauh di bawah pertumbuhan ekonomi, kecuali saat COVID. Saat COVID, rata-rata sektor turun, pertanian masih bisa tumbuh 1,77%. Nah, tetapi di tahun 2024, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, itu justru pertanian tumbuhnya nggak sampai 1%, 0,68%. Nah, tahun ini pertanian tumbuhnya 5,33%. Pertumbuhan eko 5,11. Ya, kalau kita anggap aja nih angka dari BPS ini bisa dipercaya, kredibel, itu maka penyebabnya jadinya adalah satu, low base effect ya. Jadi karena sempat turun, maka ketika naik sekian, jadi persentasi kenaikannya besar. Karena kenaikan tahun 2024 itu terlalu rendah, low base effect itu satu. Yang kedua, ini cukup konsisten ketika pemerintah mengumumkan produksi. BPS bukan pemerintah ya. Beras, jagung itu luar biasa peningkatannya. Tetapi kan pertanian ini terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, ya, campur perburuan bahkan ada di situ. Tentu harus dilihat rinciannya. Nah, saya lihat memang yang terbesar adalah sumbangan pertanian, sub pertanian pangan. Perkebunan tumbuh, tapi ya landai saja tumbuhnya, nggak melompat kayak begini. Karena kalau perkebunan itu kan salah satu andalannya adalah perkebunan besar sawit kan. Bukan PCO-nya ya, tapi kebunnya. Nah, ini 5,33 ini ada kesan overestimated juga jadinya. Tapi saya kalau misalnya dikurangi low base effect, ya mungkin nggak overestimate juga. Tapi kan gambar ini cukup membuat pola yang cukup aneh ya. Mungkin kalau seandainya naiknya itu sekitar 3,5 waktu 3 bulan yang lalu saya buat estimasi kan kalau saya tidak salah saya buat estimasi 4%. Jadi saya kaget juga dengan 5,33. Terserah pemirsa, ini fakta datanya. Nah, lalu ada industri pertambangan dan penggalian. Nah, pertambangan dan penggalian ini memang di banyak tahun lampau itu selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Karena sumbangan migas, batu bara. Nah, tapi belakangan ketika harga komoditas naik, terutama batu bara dan nikel, 21, 22, 23 dia cukup, bahkan 24, jadi sampai 4 tahun itu cukup bagus ya. Jadi sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi, kemudian sempat di atas pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 dan hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi di 2024. Di 2025 dia kontraksi. Nah, ini relatif sejalan dengan fakta-fakta produksi pertambangan dan penggalian yang menurun, termasuk nikel, termasuk batu bara, minyak, dan gas. Tapi harus dibedakan ya, ada industri batu bara, minyak, dan gas yang masuk ke industri karena dia pengolahan, ada yang sepenuhnya merupakan pertambangan. Jadi terbagi dua nilai di sana itu. Nah, maka pertambangan dan penggalian ini kelihatannya juga memberi informasi kepada kita bahwa sebetulnya terjadi penurunan produksi ya di sana selama 2025. Dan dari kajian berbagai ahli ya, saya hanya mengikuti kesimpulan-kesimpulan mereka, itu memang faktor penentu produksi pertambangan dan penggalian ini memang lebih kepada harga global. Karena kalau harga tinggi memicu produksi yang lebih banyak, kurang lebih begitu. Selanjutnya lagi adalah konstruksi. Nah, konstruksi ini di tahun-tahun lama itu memang selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau 17, 18, 19 itu kita sangat tahu ya, ada tekanan kepada penugasan infrastruktur. Ya. Jadi memang konstruksi melesat. Tapi jangan lupa sebetulnya di era SBY kedua juga sudah dimulai itu. Jadi memang proyek-proyek
yang sifatnya infrastruktur ya, itu di era SBY kedua juga didorong. Kebetulan juga dana ada ya, baik itu APBN masih cukup banyak, begitu pula dengan investor luar negeri masih rajin masuk. Ketika COVID itu anjlok dan sampai di tahun 2022 itu belum balik. Nah 2023 itu sudah mulai naik. Nah 2024 naik pesat. Ada gaspol lah di tahun terakhir Pak Jokowi ya untuk menyelesaikan program-program infrastruktur dia yang ujungnya konstruksi bandara kah, jalan tol kah, pelabuhan kah, dan IKN kah, dan seterusnya yang konstruksinya ya. Nah tetapi di tahun 2025 ini dia turun, jadi hanya 3,81%. Nah bisa dikatakan di bagian ini cukup memberi informasi. Nah padahal di antara konstruksi itu mungkin juga ada kaitan dengan pertambangan, misalnya jalan menuju tempat pertambangan atau konstruksi lain terkait dengan pertambangan dan penggalian. Jangan lupa ya, antar sektor itu terhubung, BPS kemudian memilah-milahnya dan menghitungnya. Itu konstruksi. Bagaimana dengan jasa keuangan dan asuransi? Ini juga fenomena yang menarik. Kelihatannya masa-masa di mana jasa keuangan dan asuransi tumbuh pesat, ini termasuk bank ya di sini ya. Itu tumbuh pesat di masa-masa lalu hampir selalu melebihi pertumbuhan ekonomi. Yang orange ya. Tetapi beberapa tahun terakhir dia justru di bawah pertumbuhan ekonomi. Kemudian sempat mendekati pertumbuhan ekonomi di tahun 23 dan 24, lalu di tahun 2025 kembali di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi kilau dari sektor jasa dan keuangan ini secara PDB, secara pertumbuhan ekonomi sebetulnya sudah redup. Nah, memang kita bisa lalu mengaitkan dengan indeks saham ya. Indeks saham kelompok keuangan, finansial itu cukup masih baik misalnya. Karena memang perusahaan-perusahaannya mungkin dianggap punya fundamental yang cukup bagus ya. Biarpun kontribusinya terhadap PDB berkurang dalam arti pertumbuhan, otomatis kontribusinya kan. Tetapi dari sisi nilai perusahaannya masih cukup bagus, mungkin berdampak pada nilai sahamnya. Di samping memang saham itu selain fundamental ada faktor dagang ya, perdagangan kan tidak selalu terkait fundamentalnya. Nah, tapi bagaimanapun ini informasi buat kita, jasa keuangan dan asuransi ini lebih meredup dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Nah, ada lagi sektor yang juga suka mendapat perhatian, informasi dan komunikasi. Kalau ini masih bertahan ya. Jadi memang kalau sekarang orang bicara AI, tapi kita jangan lupa sebelumnya HP ya, dalam hal ini jasanya kan, pulsa kah, apakah itu kan memang meningkat informasi dan komunikasi ini kan. Dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Polanya masih sama. Bahkan di saat COVID justru jasa informasi dan komunikasi ini tumbuh melesat. Ya karena pada waktu itu kan ada WFH, ada bahkan orang sekolah juga melalui rumah, kan semacam itu. Nah menarik juga tetap di tahun 2025 ini, dia tetap naik ya. Naiknya cukup pesat 8,35%. Ya ini juga perlu pencermatan, bukan diragukan ya. Artinya setelah dia sekian lama bertahan itu di 7,7, 7,6, 7,6, tiba-tiba jadi 8,33. Sementara pertumbuhan ekonomi naiknya kan sedikit. Informasi saya seperti ini bukan untuk meragukan BPS, karena kita sebagai pembelajar ekonomi, ya kita terima data dari BPS, tetapi kita otak-atik rinciannya, sub-rinciannya, kemudian kita cari di luar data PDB, kan PDB itu produksi barang dan jasa. Jadi kita bisa melihat dari informasi di media, data dari asosiasi, dan sebagainya untuk kita membuat penilaian, assessment. Begitu juga kita juga bisa mencari kebijakan-kebijakan KL sektoral ya, misalnya Komdigi, apa kebijakannya, kemudian juga asosiasi, apa-apa yang mereka nyatakan. Bisa juga dilihat proyek-proyek pemerintah kayak tadi, konstruksi kan terkait dengan proyek pemerintah. Nah, apakah di sini ada dan seterusnya. Itu maksud kita membuat asesmen sektoral itu. Nah, maka saya simpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar 5,11% itu adalah perhitungan dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan seluruh lapangan usaha atau sektor. BPS memberi penyajian dalam 17 sektor dan juga ada informasi tentang subsektor. Kita belum menganalisis subsektornya ya. Nah, lalu dari informasi tahun 2025, 8 sektor tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi, 9 di bawahnya. 2 sektor di luar pola biasanya.
yakni industri pengolahan dan pertanian. Biasanya di bawah pertumbuhan ekonomi, kali ini di atas pertumbuhan ekonomi. Perlu kajian yang lebih kritis atas kedua sektor tersebut beserta rinciannya. Saya ulangi, rincian itu tidak hanya PDB. Misal ketika kita menganalisis pertanian, kita melihat produksi beras, jagung, tanaman lain, perkebunan. Begitu juga ketika kita industri, kita juga menyandingkan dengan data-data tentang tekstil, tentang mobil, besi baja, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memperkaya pengetahuan para pemirsa. Sekali lagi, saya tetap melihat bahwa data BPS itu adalah satu-satunya acuan karena nggak ada pembanding. Tapi memang data tahun 2025 ini lebih banyak catatannya, lebih banyak keraguan di beberapa aspeknya dibandingkan data tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan BPS terus memperbaiki metodenya, lebih mencermati, lebih presisi, dan sejalan dengan data-data lain di luar data pertumbuhan ekonomi dan PDB agar kita bisa memahami yang sebenarnya yang terjadi di ekonomi Indonesia. Dan begitu juga dengan para investor dalam dan luar negeri bisa menjadikan data-data BPS ini sebagai salah satu pertimbangan. Kalau datanya kurang kredibel, maka investor juga bisa ragu untuk mengambil keputusan investasi di Indonesia, dan itu dampaknya nanti bisa panjang. Mudah-mudahan ke depan lebih baik semuanya.